Nah oke guys, welcome back to my channel, channel channelnya kita semua. Nah oke, di kesempatan kali ini ada yang spesial guys. Jadi aku baru aja datang dari rumah salah satu subscriberku dan orang salah satu yang sering juga DM di Instagram gitu. Jadi kemarin dia nge-DM nanya-nanya masalah ikan. Nah kebetulan ada ikannya dia yang unik guys. Jadi dia punya auranti dan posisinya aurantinya itu, wah jangan dijelasin dulu nih, ini kalian biar lihat dulu. Jadi kemungkinan seperti kaliko guys, tapi aku nggak tahu apakah ini calon kaliko atau bukan, itu aku nggak bisa memastikan. Tapi yang pasti warnanya itu bagus, belang-belang, dan aku sih berharapnya ya kalau bisa sih jangan balik ke normal, karena kan lebih bagus unik ya guys ya. Kalau aku karena emang posisi sekarang lagi kepengen banget ngumpulin cana-cana yang unik guys. Nah kebetulan kita dapat auranti ini, penampakan sekilasnya aja guys ya. Nah kalian lihat nggak, dia ini lucu guys. Jadi warnanya itu dominan kuning. Nah dan barnya ini rapi banget aslinya guys. Nah dan ini sumpah ini mentalnya bagus banget aslinya guys gitu. Nah kalian bisa lihat nggak, wih flaring guys, di dalam plastik flaring guys. Gila, ini nih, wih mantap. Nah ini aku mau nanya sama kalian, mungkin kalian lebih berani ngejawab ya, kira-kira dia ini kenapa guys. Dia ini warnanya dominan kayak belang-belang kuning guys gitu, hampir kayak kaliko. Cuman aku nggak tahu ini kaliko atau bukan, tapi yang pasti ini unik guys gitu. Cuman minusnya kalian lihat siripnya ini habis, katanya habis lompat tuh juga di bawah habis, ekornya juga habis guys gitu. Nah untuk cara-cara yang seperti ini sendiri, untuk penanganannya kita juga habis ini kita kasih tahu juga. Jadi kondisi kita beli ikan dan dengan kondisi gini ya, ini ada bekas fin root. Aku nggak tahu fin rootnya masih jalan, masih hidup atau enggak gitu. Tapi yang pasti ya kita untuk penanganan yang pertama kasih air yang baru, air yang bagus. Ini kebetulan air lama, air bekas Tewarti. Ini kita bakalan kuras habis sampai habis. Setelah itu kita isi air baru. Setelah itu kita tambahin red al gitu. Dan untuk pengobatan itu kita berikan secukupnya aja guys gitu. Nah kalau gitu nggak usah lama-lama, kita bakalan lihat performanya dia gitu gimana nanti guys gitu. Sekarang kita mau kuras airnya dulu, isi air baru, kita aklimasi, nanti baru kita lanjut videonya guys. Nanti kalian tebak guys, kira-kira kenapa ini guys, ini unik banget guys. Wah lucu banget ini guys. Aku paling suka sih sama ikan ini, sama mentalnya guys. Mentalnya bener-bener barbar banget guys gitu. Nah kalau gitu kita mau kuras-kuras dulu guys, oke? Nah oke guys, jadi kita untuk proses pengisian air ini kita kuras semua kita angkat, substrat kita angkat dan lain-lain. Karena ini sebenarnya tanknya punyanya si Bonar yang lagi kontes, akhirnya kita pakai. Karena jujur aja guys, kita ini lagi mempersiapkan buat bikin rak baru guys gitu. Cuman ya masih dalam proses, bukan proses mesen tapi proses menabung gitu, karena uangnya kurang. Nah ini sekarang kita kasih red al. Nah ini tanknya kalau nggak salah 40 ya, 40 kali 25 kali 25 guys gitu. Ini mau kita kasih red al untuk penyembuhan karena dia posisinya sedang fin root guys gitu. Nah untuk fin root sendiri tuh bisa pakai red al, gesek pasir tuh bisa pakai red al juga guys gitu. Nah kita kasih sekitar 6 tetes tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Goblok. Nah kita sebarin. Ini untuk antibiotik bagus banget obat ini guys, tapi tetap harus dalam dosis yang tepat gitu. Soalnya kalau kalian pakai red al ini dengan kondisi yang takaran yang ngawur, ikan kalian bisa wasted guys gitu, karena ini obatnya sangat keras tapi sangat manjur. Kalau aku sih pakai red al gitu, produk lama tapi kualitasnya berani dijamin lah, mantap. Yang penting sesuai aturan pakai. Oke kalau gitu kita bakalan lanjut setelah kita aklimasi atau saat kita aklimasi guys. Nah oke guys, jadi udah kelihatan banget airnya yang ini udah agak biru. Jadi ini udah kita kasih obat biru, ikannya lagi kita aklimasi suhu. Setelah ini kita rilis dan kita coba lihat. Aku sih nggak berani bilang ikan ini kaliko, tapi ya kaliko nggak penting, yang penting dia sudah unik karena belang-belang guys gitu. Habis ini kita lihat guys gimana performanya dia.
Nah oke guys, jadi kalian bisa lihat dia itu siripnya habis guys. Nah siripnya habis, terus fin bawahnya habis, ekornya habis. Jadi kondisinya cukup parah guys gitu. Tapi dia tuh unik, belang-belang guys, makanya aku suka. Meskipun agak beresiko sih ngambil ikan ini, tapi karena dia unik jadinya ya udah guys, aku ambil aja. Nah ini ikannya masih adaptasi, ini plastiknya aku mau aku angkat. Setelah ini kita lanjut lagi lihat gimana mentalnya dia guys. Dia nih mantap, mangap-mangap dia nih guys. Nah oke guys, jadi ini dia kondisi ikannya baru masuk ya setelah aku angkat plastiknya. Nah ini makin jelas kelihatan. Nah lihat nih guys, kepalanya bercak kuning guys gitu. Lucu gak sih? Kalau aku sih lucu banget. Ini aku dapat di harga ya masih di bawah 1 juta sih. Tapi kondisinya jujur aja guys, yang bikin aku agak-agak ngeri-ngeri sedap tuh loh, lihat siripnya habis. Ini kalau tumbuh ya guys ya, kemungkinan besar bisa saja keriting. Karena habis apa ya? Rontoknya itu bener-bener parah gitu. Nah itu fin bawahnya habis, ekornya habis, siripnya sisa segitu. Waduh, ini sebenarnya jujur guys, ini nekat banget aku ngambil, nekat, super nekat banget gitu. Cuman karena dia unik, kepalanya dia kuning, nah akhirnya kita beraniin lah untuk ngambil. Nah gitu, karena kita emang sengaja guys mau ngumpulin cana-cana unik. Nah ini kita coba mentalnya. Oh dia mau nih guys, dikit-dikit. Nah keren nggak warnanya? Oh kuning dia guys. Ini aku pakein polosan karena niatnya nanti kedepannya bakalan aku pindah tank lagi guys gitu. Ini cuman sementara karena setelah kita bikin rak, ikannya bakalan kita pindah di tank yang lebih besar mungkin ya, karena kita mau langsung besarin aja guys gitu. Ini mentalnya masih agak jelek sih. Coba kita kasih kita kasih musuh seniornya guys ya nih. Ini seniornya guys, lebih kuning soalnya. Iya, nih kita. Wih, flaring guys, baru masuk flaring guys. Tapi jujur aja guys, di sana ya ikan ini tuh flaringnya. Ya semoga aja sembuh nih. Harusnya sih mau. Wah mentalnya jujur sih, mantep banget. Nah, tapi di sini kayaknya masih karena baru masuk ya. Jadinya ya masih kayak gini-gini doang guys. Sama warnanya pun kayaknya ini belum maksimal. Jadi warnanya mungkin kemungkinan nanti bisa lebih naik lagi. Karena masih kondisi stres, baru adaptasi, jadinya wajar ikannya kayak gini guys gitu. Jadi mungkin kita lanjut abis ini aja ya guys ya. Gimana kelanjutan ikannya dan bagaimana caranya aku ngobatin untuk dari fin rot sampai pertumbuhannya nanti gimana, nanti aku bakalan jelasin di kelanjutannya setelah ini guys gitu. Kita biarin dulu ikannya biar settle dulu. Kalian harus lihat guys gimana bagus mentalnya dia guys. Ini kita mendekat. Wih guys, langsung flaring guys, langsung ngedok dia guys. Wah. Ini kita kasih jari. Waduh, aku minta tolong guys buat kalian, tolong menurut kalian apakah ini akan menjadi kaliko guys gitu. Tak tolong guys, menurut kalian gimana nih? Soalnya aku sendiri agak bingung sih, ini kan bakalan jadi kaliko atau enggak ya gitu. Kalau jadi kaliko sih bersyukur banget ya, tapi kalau enggak ya mungkin ya sudahlah, dipelihara aja gitu guys. Nah sekarang setelah ini kita bakalan ngejelasin yang kayak tadi aku udah bilang, gimana sih bang caranya nyembuhin ikan yang kena fin rot kayak gini. Yang pertama memang sebenarnya sih kalau bisa nggak usah pakai substrat, tapi kalau ikannya nyaman. Kalau ikan nggak nyaman lebih baik dipakein substrat gitu guys. Nah setelah itu untuk pakan sendiri, untuk apa ya, untuk recovery agar lebih cepat, ini dari pengalaman suhu-suhu atau senior-senior kita ya, mereka itu makainya cacing guys gitu. Mereka makainya cacing. Jadi untuk penyembuhan auranti ini aku bakalan push di cacing guys gitu. Nah setelah itu kalau kita menemui kendala, contohnya bang fin rotnya kok terus ya malah menggerogoti terus, nggak bisa habis, kalian tinggal tambahin aja guys obatnya. Jadi setiap hari kalian tambahin obat, berapa dosisnya, mungkin 3-4 tetes, tapi airnya kalian kurangin sekitar 3 jari nih. Nah 3 jari kalian kurangin 3 jari, tambah air baru dikit. Jadi terus kayak gitu guys. Jadi airnya tetap terus baru plus dengan kandungan obat yang baru guys gitu. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, bang nanti kalau ekornya keriting gimana? Nah
Untuk ekor yang keriting itu guys ya, kalau kalian sudah lihat tulang ekornya itu mulai keriting, itu kalau bisa kalian potong di keritingnya. Tapi itu agak ekstrim sih sebenarnya, tapi memang kayak itu guys, kalian potong di keritingnya, nanti biar dia tumbuh lagi, ketemu lagi di titik keritingnya, kalian potong lagi, jadi terus kayak gitu prosesnya guys gitu. Tapi kalau bisa jangan disisir, karena disisir itu memperlebar, bukan meluruskan guys gitu. Kalau kalian sisir malah nanti takutnya keriting guys gitu. Nah jadi untuk ikan-ikan finroot, terus yang sampai kayak gini nih ekornya nih, ini parah banget loh guys. Ini jujur aja, ikan ini kalau semuanya dijual ke Facebook ya, dengan kondisi finroot kayak gini ya, pasti agak sulit ada orang nyarinya guys gitu. Tapi kalau ketemu orang-orang kayak aku guys, yang kalau udah suka harus dibayar, sombong amat gitu ya, lain lagi guys nih. Kepalanya kuning loh guys, aku curiga dia ini kaliko. Aku curiga dia kaliko guys gitu. Tapi aku nggak tahu, belum bisa memastikan apakah dia akan kaliko atau tidak gitu. Tapi ya semoga aja kaliko sih. Kalau kaliko lucu ya. Tapi kaliko itu kalau nggak salah ya guys ya, dominan warna kuning gini nggak sih? Kuning kayak albino gitu nggak sih? Coba buat kalian yang tahu, kalian komen di bawah guys. Biar kita bisa apa ya? Bisa ada bayangan lah, ini kira-kira kaliko nggak? Ini barnya rapi banget loh sebenarnya guys. Oh, barnya rapi, jadi ini ikan bagus sebenarnya guys gitu. Cuman ya kondisinya sekarang masih cukup mengenaskan, tapi nggak apa-apa, semoga nanti di tangan kita dia akan menjadi lebih baik guys gitu. Nah kalau gitu apa ya, ini videonya dilanjut apa gimana? Ini kita lanjut aja guys ya, kita lanjut perkembangan surat tani kita. Nah guys, warnanya guys, sekarang warnanya full guys, full udah. Nih tinggal yang di bawah perut dikit, sama di bawah apa, di bawah mulut ini aja yang belum kuning, sisanya udah kuning guys. Sama kita tinggal ngebersihin bar yang di bagian atas. Nah ini kan barnya kan, kalau bar itu kan yang gini lah. Nah di bagian atasnya itu ada kotor hitam-hitam, itu kita mau bersihin, kita mau buat dia surat taninya nih kayak punya Fajar Arif guys. Jadi biar bersih, tinggal barnya aja warnanya kuning semua guys gitu. Kita mau coba buat seperti itu dengan udang racikan merah kita guys gitu. Nah sebenarnya bukan udang racikan kita sih, kita beli sih benar ya. Nah tapi kurang lebih untuk perkembangannya kayak gini guys. Grandinosa, wah ini guys, dia udah mulai makin besar, mentalnya makin jadi. Pokoknya jos lah. Dan untuk perkembangan ke depan kita bakalan ganti rak guys. Jadi kita buat rak yang panjang itu 290 dikali tingginya 130, lebarnya 50, sama nanti 3 susun kayak ini guys. Jadi 3 susun, 1, 2, 3 di atas ini masih ada lagi. Nanti kita akan buat sistem kayak gitu guys gitu. Cuman kita mau menabung dulu guys, karena uangnya kita pakai beli auranti barusan gitu. Jadi uangnya agak berkurang gitu. Nanti kita bakalan nabung dan bikin rak kayak itu guys. Jadi agar galeri kita makin tertata. Dan buat teman-teman minta dukungannya, minta bantuan doa dan supportnya guys gitu. Jadi buat teman-teman yang udah like dan komen video ini, sudah tonton video ini sampai habis, terima kasih banget. Terima kasih banyak buat kalian semua. Karena kalian kita bisa sampai di titik ini guys. Kalau gitu semoga ini bermanfaat. See you di next video. Bye bye.